Kali cuma di atas LL hingga kurang lebih ke arah Campo Militar. Wow, ini benar-benar condong ke bagian kanan ya. Jadi kemungkinan besar sih harusnya adalah 1 atau 2 player yang bertemu ketika Crash dikit lah. sedang rebutan vehicle. Betul. Kita bakal lihat nanti juga sedikit-sedikit ya mereka bakal clash mungkin di ujung San Martin, Power Grid dan sekitar juga untuk merebutkan kendaraan untuk mencapai kota mereka. Tapi DG terpantau langsung turun juga menuju ke arah Val del Mar dan mungkin juga scrapping ke arah Minas del Sur sekaligus mengambil kendaraan-kendaraan yang tersedia di pinggir jalan kali ini. Yes, betul sekali, dan sepertinya tidak ada tim yang bakal bertemu dengan DG karena DG cukup aman dan nyaman terlihat di bagian mapnya. Tapi di sisi lain nampaknya mungkin akan ada yang bertemu. Los Leones kayaknya bakal diisi sama 2 tim deh. Pas kemarin Los Leones diisi 2 tim nggak? 2 tim, kemarin 2 tim. 2 tim ya? 2 tim. Mungkin bakal ada 2 tim juga kalau kita lihat dari WAF. Soalnya itu ada 1 player yang masih agak lama parasutnya untuk bergeser. Dan ternyata circle-nya mengarah ke arah kiri bawah. Betul. Lalu kita bakal tanya juga dari tim One Uno Bravo. Tim yang tadi barusan WCD, kalian yang terpantau juga dari HDP. Terbangun dengan satu tim lain yang berwarna biru di atas mereka. Oke. Apakah mereka mengincar tempat yang sama atau hanya jalurnya aja yang tipis-tipis mirip-mirip kali ini ya? Bener banget. Karena kalau kita lihat dari One Uno, mereka visi misinya ke HDP nih. Sementara tim yang warna biru masih belum terspot juga kemana. Tapi kalau misalkan memang ke area HDP juga, harusnya ini bakal terjadi fight. Sementara itu sudah mulai terdengar ada suara tembakan. Jangan-jangan masih di parasut ditembakin nih. Kayak iya, feeling gue segitu. Lagi Nah. di parasut tembak-tembakin, tapi baik lagi Jel. Entah kenapa ya, kalau orang di parasut, mau jarak deket pun susah gitu ketembaknya. Feeling gak sih lu? Iya, pelurunya mungkin terkena tekanan udara. Tekanan udara dan secara perhitungan Rumus, fisika gitu ya, akhirnya pelurunya sedikit condong ke bawah gitu Iya, ya. ada gravitasi, ada gaya Betul. gravitasi dan ada rumus Pitagoras juga. Aduh, apa sih? Perhitungan jatuhnya peluru gitu kan. Iya. Pas lu sekolah pernah kan disuruh hitung begitu kan? Ada. Hitunglah kecepatan akselerasi peluru ketika Tembak lurus dengan ketinggian segini. Makanya gue IPS. Oh gitu. Oke. Ini buat teman-teman yang lagi nonton, pernah nggak ngerasain tuh dapat soal ujian perhitungan kecepatan peluru lah atau enggak kayak rumus-rumus suara kendaraan kan Iya. kayak gitu tuh biasanya. Atau nggak apa ya, soal-soal matematika kan. Yogi pergi ke pasar. Yogi. Pasar Yogi beli 34 semangka. Iya. Terus dalam hati gue, Yogi siapa beli semangka gitu banyak? Semangka loh yang dibeli. Orang kan di mana-mana telur Iya. atau apa. Ini semangka gitu. loh. Yogi memakan 8 semangka. Hebat juga Yogi makan 8 semangka ya. Yogi. Iya, emang nih Yogi nih selalu bikin masalah. Coba tag Yogi kalian. Kita juga punya teman namanya Yogi. Iya. Yang emang lagi sibuk aja hari ini. Oke, dan ternyata yang ada di sekitar Hacienda yang dari warna biru ini ternyata Power Ranger Betul. nih. Tapi cukup berdekatan dengan tim One Uno ya. Dan Power Ranger pada akhir hari pertama menjadi tim dengan poin tertinggi di klasemen squad qualifier wave 1 ya. Tapi pada hari ini terlihat dari 2 game yang dimainkan, mereka belum bisa memaksimalkan poin mereka selayaknya hari pertama mereka. Itu sih yang mungkin menjadi bahaya. Karena balik lagi yang kita sudah bahas tadi, selisih poinnya itu nggak terlalu jauh banget. Jadi masih ada kemungkinan untuk saling kejar-mengejar dari hashtag 1 sampai hashtag 16. Bahkan sementara di sisi lain ini dia Los Leones. Oh my god, ada yang lagi berlari. APD. Gitu aja Raizen. Lemas dan tidak bisa bangkit lagi. Langsung menjadi poin Akhirnya pertama. Raizen tak bisa bangkit lagi dan kali ini dari Miracle mendapatkan kill pertama di game kali ini dengan HBD Gaming dia. Wah gila, itu kayaknya sama sekali nggak ke spot ya si Miracle ya. Itu dia bener-bener gak sadar gitu kan. Bener-bener pengen datengin rumahnya, gak ada pikiran mungkin bahwa ada orang. Karena lihat LL segitu luasnya, segitu besarnya. Pas banget dia looting di rumah yang incerannya sama. Iya. Dengan segitu berapa puluh rumah yang terbuka, harus rumah yang sama yang dikejar.
Iya, itu bener-bener dia kayak polos banget gitu loh larinya. Ya kan biasa kan kalau misalkan orang udah tahu nih rumah ini ada orang, biasa larinya agak gocek-gocek gitu kan. Iya. Dan itu tadi Iya. benar-benar pergerakan yang polos. Iya, dari segitu banyak rumah gitu, incernya yang sama. Ya kayak hidup gitu, segitu banyak orang di dunia ini, incernya yang sama. Ya itu segitu banyaknya perempuan ngincernya yang sama. Iya, Jadinya ya udah, ya begitu ya. ya begitu perebutan. Aduh. Oke, dan sementara juga tim-tim lain masih aja dengan cukup damai dan aman. Paling kayaknya tim-tim yang masih agak jauh ke play zone mungkin akan segera melakukan setup untuk rotasi harusnya. Iya, tapi baik lagi sih. Untuk di Miramar itu memang rotasi harus diperhitungkan dengan matang. Karena meskipun Miramar itu terasa gede ya, padahal ukuran sama kayak Erangel 8x8. Yang membedakan Miramar dan juga Erangel, yang membuat Miramar tuh terasa bener-bener luas banget, itu karena Miramar tuh lautnya cuma dikit di bagian kanan bawah. Sedangkan Erangel itu dilingkarin oleh laut. Iya. Pulaunya dan- tengah-tengah, jadi 8x8 tapi serasa 6x6 kalau Erangel. Benar. Kalau Miramar 8x8 bener-bener full 8x8, dan apalagi open fieldnya ataupun bisa dibilang kayak off-roadnya itu lebih susah untuk dilewati dibanding Erangel. Ya, karena areanya ini kan berliku-liku ya. Mau nyetir mobil di Miramar itu aja butuh skill gitu. Betul. Kalau misal keguling lah vehicle-nya, atau nggak yang paling berbahaya tuh biasanya bagi di Miramar. Mungkin karena cuacanya Miramar ini terlalu panas ya, jadi tuh bagi tuh gampang banget berasap. Keguling dikit dia berasap otomatis gitu. Betul, itu kebalik berasap. Dan tapi bagi baik lagi sih, bagi itu high risk high reward, kenceng banget, Iya. enak banget buat rotasi, buat ngeflank. Apalagi bagi itu menjadi kendaraan utama bagi para flanker karena cepet banget. Tapi sekali bannya pecah keputar, sekali kena tubruk dikit asap, Drift ya kan. gampang ngebak juga mentang-mentang mobilnya kan. Iya. Jadi resikonya tinggi tapi manfaatnya juga tinggi gitu. Tinggi. Ini kalau misalkan ngomongin bagi ya, gue tuh inget tim Onyx yang dulu. Dimana zaman yang waktu itu masih ada Matthew, Iya. Saint Michael, itu biasanya mereka tuh kalau rotasi selalu pakai bagi. Wajib banget mereka. Pada zamannya gitu Pada ya. zamannya itu zaman berapa 2 tahun lalu kayaknya deh. Selalu deh pokoknya kalau ngeliat Onyx tuh pasti terkenalnya ini pasti bawa bagi nih si Onyx zaman dulu. Tapi kalau sekarang mah kayaknya semua tim udah pasti sih, Betul. udah nggak mungkin gitu. Kan balik lagi, beda zaman beda meta. Sebenarnya menurut gua bahkan motor itu bisa jadi meta. Karena motor kan lebih kenceng Oh, lagi kenceng dibanding bagi, lebih gampang lagi berliku, tapi PR-nya satu, lebih gampang ketembak. Kalau misal satu hari meta peraturan ya berubah, aim assist off, mungkin motor bakal jadi pilihan yang pastinya bakal jadi option yang imba gitu menurut gua. Benar. Soalnya M assist itu dia bakal ngejar orang yang lagi berlari dan naik kendaraan kan. Kalau misalkan dia lagi ngepron nggak kekejar kan? Jongkok gitu enggak kan? Ngikut dikit. Ngikut dikit ya. Iya, tapi kalau aim assist itu kan ngincer badan, bukan kepala kan. Oke. Kalau motor lewatnya kenceng, langsung lewat gitu. Dan nggak bisa keikut sama aim assist, itu senjata yang berbahaya banget untuk ngeflank. Bener-bener ngeflank tuh susah banget ketangkap. Cuma PR motor di late game nggak bisa dipakai untuk 40. Iya benar sih. Jadi balik lagi ya, kendaraan itu gunanya tergantung dari strategi kalian seperti apa. Dan akhir-akhir ini gue ngeliat sebuah strategi yang cukup menarik ya, dimainkan di beberapa turnamen-turnamen juga. Itu strategi ngebait biasanya. Ya, itu menjadi satu strategi yang mungkin sempat booming juga waktu masih di PMGC. Kayak satu orang naik bagi nabrakin Iya. rumahnya, ketika pada ngepick ditembakin balik. Dan sekarang itu menjadi satu hal yang udah biasa terlihat, bukan mudah terlihat ya, biasa terlihat di kancah kompetitif bahkan lokal, yang menunjukkan bahwa player-player Indonesia sudah adaptasi dengan sangat cepat untuk bisa melakukan hal yang tadinya kita cuma lihat di tahap global. Benar. Jadi ya itu dia perkembangan strategi yang menjadi meta di Indonesia ini menarik gitu loh. Dan sudah banyak juga tim-tim yang bisa melakukan hal itu. Nggak cuman kayak tim Tier nasional doang. Sekarang tim-tim manapun lah, yang penting sering nonton, sering main, sering ngulik, sering aja, itu lama-lama jadi terbiasa. Dan tim lain pun sekarang juga udah mulai melanjutkan rotasinya karena tadi circle-nya sudah mulai terlihat kembali juga, sudah cukup padat merayap. 10 menit tidak ada fight yang begitu signifikan, hanya aja mereka melakukan rotasi-rotasi. Dan ini adalah tim Paudi, Power Danger. Tadi sempat terspot juga di sosial media PUBGMobile.esports.id. Paudi cannot, nanti dulu deh sebelum bahas itu. Ada yang lagi rotasi nih, berhenti lagi di tengah jalan, bakal aku ditembak begitu dari PSG. Ditangkap dengan sangat mudah, masih menggocek kiri kanan depan belakang. Darahnya tipis banget.
dia dua player dari One Uno yang nampaknya tidak bisa diselamatkan kembali. Sayang banget dari tim One Uno tampaknya kehilangan dua player mereka, bahkan player yang tadinya mendapatkan kill terbanyak di game sebelumnya. Ternyata setelah WWCD pada kali ini dari tim One Uno sangat dalam ancaman untuk dipulangkan di awal-awal setelah BSG dan juga Faye Ya. dalam posisi knocked out kali ini. Bener, aduh itu berhenti di open field begitu riskan banget sih kalau di Miramar. Betul, apalagi nggak ada cover tadi ya. Gak ada cover sama sekali, itu udah pasti satu gampang ketembak, kedua mobilnya meledak, terus kalau misalkan mau set up smoke juga butuh waktu kan untuk smoke-nya pop out gitu. Jadi ya kayak chance untuk hidup itu kecil banget, bisa 10% doang kali. Betul, tapi ya kayaknya dari tim BSG dan kawan-kawan ya, mereka harus kembali berjuang dengan dua player doang kali ini. Dan sementara kita bakal lihat beberapa player, beberapa tim masih berjuang juga dari Blue Zone. Ada XCB, VRZ, Wave, dan juga Iri kali ini yang masih nahan sakitnya Blue Zone Miramar. Tapi beberapa tim juga tampak cukup optimis untuk langsung rotasi dengan cepat menuju ke arah zona. Karena balik lagi di Miramar itu banyak banget space opennya, banyak high ground yang bisa dikontrol, dan itu yang membuat tim-tim yang rotasi ya perlu berhati-hati banget. Ya, untuk rotasi aja harus memilih jalur yang tepat gitu ya, nggak bisa asal jalan aja segala macam. Benar-benar harus diperhatikan dari segi low ground, high groundnya, dan harus banget ada yang memberi informasi. Seperti kali ini dari Chillboy mendapatkan informasi ada Debs yang bakal langsung lewat. Assalamualaikum mamang, bakal langsung ditembak begitu saja, terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Masih ada oh yeah di bawah sana, masih belum terspot oleh seorang Chillboy, bakal menembakin Zora dan teman-temannya, dan kali ini mulai terdengar suara stepnya dari bawah. Oh yeah, bakal langsung ditembak. Timing reload yang sangat tidak tepat dan langsung saja dipulangkan. Yes, tanpa berlama-lama langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi lihat dari Zora, dari Sion akhirnya memutuskan untuk cabut aja, jangan sampai ke take down lagi. Tapi Chillboy terus memberikan spray down terhadap tim XCB. Benar, mereka mulai dalam bahaya karena 4-man spray down dari tim Virus menuju ke arah tim XQ Boys. Masih sempat mengganti mobil loh untungnya satu player dari XQ Boys. Sementara itu di sisi lain, nah ini dia tadi sempat mau dibahas juga Power Danger. Tadi ada salah satu player dari Power Danger yang termention sebagai salah satu Terminator yang mendapatkan kill cukup banyak, sama dengan Boboho dan juga tadi siapa satu lagi ya, aduh cek aja deh nanti di PUBGMobile.esports.id ya. Iya, itu lebih lengkap ya. Lebih Pasti juga lengkap. info-info update semua ada di situ. Yes, benar banget. Dan sementara itu juga dari Myron udah dapat informasi yang cukup berharga, dan di sisi lain, wah ini posisi dari Myron dapat info banyak banget ya di bagian high ground Monte ya ternyata. Betul, mereka di High Ground Monte. Itu kalau mereka bisa ngintip-ngintip ke sekeliling mereka, itu pasti banyak banget info yang mereka peroleh. Tapi lihat tampaknya One Uno dimajuin oleh musuh mereka Zeus yang langsung menubruk 2-on-1 situation. Zeus dengan sangat tenang tinggal harus menghadapi Aragon kali ini. Dapatkah Zeus membalikan ke arah menghadapi Aragon seorang diri? Aragon berlari muter ke belakang Zeus. Kali ini coba untuk men-take down lawannya dan coba meng-clearing rumahnya. Tapi Molen tampaknya pengen coba untuk di-revive terlebih dahulu. Tapi lihat Paudi cukup mendekat dari tim One Uno. Pasti berharap Paudi nggak ke rumah mereka. Oke, udah ada satu player dari Paudi yang nampaknya memutar begitu saja, seorang CL, dan dari Aragon pun akan berusaha untuk masuk ke dalam rumah, menyisir kembali Ido. Kayak bakal dibiarkan bleeding out, lebih memilih untuk menyisir bagian rumah ini, berarti 1 versus 2 situation dari Aragon menembak ke arah depan, tapi Zeus masih bisa menggocek kembali dari bagian luarnya, mereload sedikit, dan Aragon mencari kembali celah-celah tipis untuk menembak pun terspot. Itu dia, NFT berhasil untuk memulangkan tim WAF. Betul, tampaknya WAF dengan kurangnya jumlah anggota mereka di pressure dan di push habis oleh tim NFT yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Wow, lagi-lagi NFT berhasil mendapatkan beberapa pundi-pundi poin yang cukup berharga. Ini masih early game, masih circle ketiga juga. Di sisi lain cuma Cera udah mulai padat diisi oleh 1, 2, 3, 4 tim. Wow, Ya. ada 4 tim. Ini 4 tim kan ya, cukup ramai dan mungkin banyak yang nebak senternya kan merupakan Cera. Banyak yang langsung mengisi center-center pusat dari kota Cera ini. Tapi dari tim Cyclone kan ya, mereka mengambil titik yang cukup tinggi yang pasti membuka juga banyak vision ke arah depan. Dan dari tim Cyclone kayaknya mereka tinggal harus menjaga posisi mereka. Cuma tempat mereka emang enak banget dan biasanya menjadi inceran tim-tim lain. Yes, karena ini adalah di bagian high groundnya cuma Cera ya, bisa mendapatkan informasi yang banyak juga. Sementara itu baru 2 tim yang dipulangkan, XCB tersisa 2 orang aja, sudah mulai menempati bagian cuma Cera, tapi kayaknya mereka bakal repositioning. Oh, split kah? Oh, mereka Oke. split loh. Mereka split kali ini ya. Mereka split. Tapi itu bakal tim dari tim Paudi tampaknya harus menghadapi 2 tim sekaligus, Grid dan juga satu tim di belakang mereka ya, bisa mengganggu kayak Miron deh itu. Bisa mengganggu posisi dari tim Power Danger kali ini.
Yes, dan dari Kenot pun sudah mulai naik gunung mencari kembali. Seenggaknya tadi udah kelihatan sih, harusnya tadi kaki atau tangan dari Prince sudah mulai dilemparkan granat yang pertama dari seorang Prince. Adrian dan lain-lain, Prince melakukan tembakan yang pertama ke depan. Kingu pun tertakedown, tapi ternyata Kenot sudah berhasil untuk menyentuh touchdown ke rumah bata ini. Prince bakal langsung masuk ke dalam rumah. Senjatanya sudah mulai diganti, harus melakukan healing terlebih dahulu. Dan ini dia, Prince sudah mulai melakukan healingnya, mendapatkan informasi lebih juga. Kenot pun berhasil melakukan healing, bakal disisir. FBI open the door, Mizu mencari, tapi Prince masih berada di belakang pintu, di belakang tembok, dan Mizu pun sedikit ragu-ragu. Dan itu dia, di belakang kedengeran, harusnya kedengeran tuh lagi minum obat, tapi Mizu sedikit ragu-ragu di malah lantai kedua, ke lantai 2. Oke, kita bakal kain juga dari tim dibakar jendelanya ternyata, dan Mizu harus back off karena dia malah membakar ruangannya sendiri kali ini, dan kedua kalinya pecah lagi di ruangannya sama. Alright, dan sepertinya tadi agak sedikit salah langkah, tapi kita lihat Mizu sudah mulai keluar rumah dan mencari kembali. Ini agak sedikit membuang-buang waktu karena memberikan waktu untuk Creed segera melakukan regroup dan backup. Oke, tampaknya kita bakal dari Creed juga sudah mulai menyebar. Tadi tampaknya mereka sempat fight juga dengan tim-tim lainnya seperti NFT yang berada tepat dekat mereka. Tapi lihat dari Prince bakal one-on-one situation dengan GL, dan Prince berhasil menemukan satu pemain. Tapi trade out langsung akan dilakukan oleh seorang Kenot yang mengambil sisi high ground-nya. Kita bakal kain juga cukup banyak fight yang terjadi di mana Creed kali ini coba untuk memulangkan anggota-anggota Paudi. Mizu ngepron dan tampaknya ketahuan langsung oleh D-Shot. Yes, terlihat dengan sangat jelas tidak ada obstacle yang menutup diri dari seorang Mizu. Sementara itu dari player-player Creed nampaknya kali ini dari Drean pun akan mendapatkan tamu baru lagi. Wah, steal kill tapi tidak berhasil, malah Drean yang harus ter-takedown oleh Boboho. Sementara itu dari Shot bakal langsung lanjut spray ke arah depan. Seorang Kenot pun ter-takedown kembali. Creed nampaknya terseok-seok menyisakan Shot seorang diri saja. Ya, kita bakal kain juga dari Creed dengan satu player tersisa. Mereka pengen coba memaksimalkan poin-poin yang ada di depan mereka. Tapi Miron lihat harus berhadapan dengan wave yang kali ini tepat di sebelah mereka. Ujung zona battle memperebutkan high ground kali ini. Ciro sudah menemukan juga lokasi yang cukup aman untuk dia bermain di liku-likunya dan coba untuk men-take down anggota Miron yang masih tersisa. Dua player lagi, Zombie dan juga Leuzi. Ini adalah fight yang cukup panas ya. Lihat Zombie, dia disengage, kabur nampaknya untuk mempertahankan placementnya, karena percuma juga teman-temannya sudah jatuh, lemas, tak bisa bangkit lagi. Bakal langsung di-secure killnya untuk tim Wave. Yes, Wave tampaknya sudah mengumpulkan cukup banyak kill. 2-3 menyusul lagi Leuzi kali ini. Enggak, Virus yang dapetin. Tinggal Zombie langsung kabur ke arah rumah bata dan bertahan di tempat tersebut. Wow, sayang sekali ya. Tadi kirain fightnya bakal cukup lama, tapi ternyata agak cepat, dan ternyata di sisi lain pun pecah fightnya. Wow, ini masih circle keempat loh. Ternyata udah banyak sekali fight yang bertumpahan, dan dari Zora berserta temannya yang tadi split nampaknya akan berusaha untuk melakukan regroup. Oke, kita bakal kain juga dari tim XQB yang Boys masih bertahan menghadapi tim Iri yang berada dekat dengan mereka. Zora perlu berhati-hati, gak boleh terlalu terbuka karena dari high ground dia pun sempat kena berapa peluru-peluru. Dan hanya ada besi yang menghalangi kita. Berlin bakal langsung mengeluarkan granat ke depan. Ini benar-benar posisi yang tidak ketahuan sama sekali. Oke, kita bakal kain juga Berlin masih mencari bahwa Zombie di dalam satu pick up kali ini ya. Pelan-pelan masih mencari posisi juga. Kali ini dari Zombie lagi berharap kiri kanan, please jangan lihat gua wasit doang, jangan cek gua perang kali ini. Dan tampaknya Wave pun masih belum menyadari bahwa ada Zombie sudah menunggu untuk menggigit satu korbannya kali ini. Yes, bener, ini sama sekali nggak ketahuan. Maksimalkan ya jumlah placement point mereka. Betul banget, dan apalagi mereka sudah menyentuh touchdownnya juga ke dalam circle, mungkin akan lebih ke arah mencari informasi. Zombie ketangkep. Ketangkep akhirnya ketahuan posisinya, tapi dia sabar banget sih di dalam itu. Itu sabar banget sih, bener-bener dia nunggu dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan bahwa dia nggak akan ketemu. Iya, please jangan lihat gue nggak ada gitu kan. Aku hanyalah sebuah kotak. Kotak jangan adalah tembak saya. Oke, dihipnotis ya lawan-lawannya. Gunakan saya untuk berlindung. Untung nggak diluting kan. Alright, dan drone pun sedikit tarik mundur juga, disengage, dan di sisi lain ada TC yang dengan Echo yang sudah mulai bertemu atas bawah. Byron vaulting, tapi ternyata malah dia yang tertangkap oleh tim Echo. Sedikit salah positioningnya. Sementara itu juga Warrior lain masih berusaha untuk repositioning dengan mobil Mirado yang dia punya. Bertemu dengan Wave. Di depannya ada, di kanannya ada, sedikit kelimpungan. Kanan kiri lagi, Warrior menembak dari dalam mobil, tapi ternyata masih berhasil di take down oleh musuhnya. Betul, kita bakal spray down dari
adil, berhasil menumbangkan lawannya dan tampaknya tim Cyclone akan pulang di posisi ketujuh. Wah, gokil. Tadi dia kayak panik ya, tadi naik mobil Mirado. Ini panik tuh. Panik, dia lihat kiri ada orang, oh kanan juga ada orang, gue harus kemana ini? Tapi kita lihat dulu juga dari tim DG yang masih berusaha untuk survive. Ada Kental yang sudah tertakedown di belakang sana. Trading knock terjadi antara AT dan juga DG. Lemparan granat yang pertama dari seorang Boboho ke arah depan. Masih ada Walker juga yang berlari-lari dan spot. Ada satu player yang lagi tersungkur, langsung saja di secure kill pointnya. Blind free through the smoke, masih belum mendapatkan seorang hit mark. Dan kali ini juga Boboho akan berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu untuk Tama. Ya, kita bakal juga tampaknya dari beberapa tim sudah mulai dibonyokkan. Bahkan tim Gado-Gado yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka. 2 player mereka dalam posisi knocked out. Dan harus defensive cepat-cepatnya. DG harus clear AT dulu yang berada tepat di atas mereka. Nah, akhirnya berhasil di take down ke arah lobby. 3 player tim DG bertahan. Ini menjadi satu modal yang sangat baik memasuki last moment kali ini. Dan bahkan Wave, Quest dan kawan-kawan benar-benar meng-clear ujung zonanya habis-habisan. Yes, tim Virus disapu bersih nampaknya oleh tim Wave. Dan Wave tersisa 2 player aja, Quest dengan Chiro. Sementara itu di sisi lain yang masih lengkap berempat ada tim GG, tim Gado-Gado. Dan hanya 4 tim saja, NFT, DG, GG, dan juga Wave. Let's go teman-teman, diberikan spam hashtagnya untuk tim favorit kalian. Karena kali ini semuanya masih berusaha untuk merebut zona. Zonanya berpindah kembali, tim GG lagi dan lagi dapat PR untuk masuk ke dalam zona. Betul, kita bakal lihat juga dari Gado-Gado masih bertahan juga pelan-pelan di balik satu lower ground. Tapi cuma 30 detik lagi waktu mereka bertahan. Masih ada 30 detik, tapi mereka harus mulai merencanakan bagaimana mereka mau step ke arah depan. Iya, karena di match sebelumnya Gado-Gado pun masih lengkap berempat, tapi PR-nya sama, harus masuk ke dalam circle yang begitu kecil. Dan kita lihat pada kali ini, akankah Gado-Gado mendapatkan WWCD setelah tadi di match sebelumnya gagal untuk mendapatkan WWCD, atau malah tim DG atau NFT yang bisa mendapatkan double chicken dinner di 2 hari. Ya, kita bakal lihat juga dari GG masih bertahan juga pelan-pelan di posisi mereka. Masih harus maju sedikit lagi, tapi lengkap dengan 4 anggota mereka semua. Tapi juga kendaraan-kendaraan harusnya sedikit memudahkan mereka untuk setup di daerah zona. Kita lihat juga sudah ada suara tembakan-tembakan dari tim Gado-Gado ke arah luar. Tapi drone 7 kill. 7 kill. Drone 8 kill dimiliki, 7 kill oleh drone sendirian. gila, gokil drone. Untung gak terbang. Untung gak terbang. Oke. Bisa ngelawak Jelly ya. Iya. Dan Miracle pun nampaknya sudah mulai menyadari ada seorang manusia di balik bukit, sudah mulai melemparkan beberapa granat untuk memberikan pressure. Juga Acin sudah mulai bangkit mencari kembali ke arah depan. Drone again and again mendapatkan sebuah kill, 2 kill dikantongin drone, menyapu bersih player-player dari tim yang lain. 9 kill dikali oleh drone seorang diri, benar-benar on fire banget kali ini. Kita bakal kali ini juga drone masih mencari kiri, masih mencari kanan juga di mana posisi lawan-lawannya. Tapi kita bakal lihat Kane juga dari DG masih bertahan. Tapi GG benar-benar menguasai ujung zona dengan 4 anggota yang mereka miliki. Tapi high ground dipegang oleh tim NFT. Bahaya banget nih NFT, lihat drone lagi dan lagi dengan M4-nya yang menyala-nyala berhasil menumbangkan seorang player dari GG. Tapi drone terkena sedikit blue zone, harus merangkak lebih maju lagi. Dan Poxal sudah mulai menyadari ada player NFT di depan sana. Sobel berhasil disapu. Drone last man standing, mampukah bertahan dan menambah poin lebih untuk NFT? Betul, tapi tampaknya drone bakal ke take down oleh tim DG yang pengen kembali masuk ke top 2. Kedua kalinya top 2 ya DG hari ini. Yes. Nice try. Dan kali ini kita lihat 2 tim tersisa, Gado-Gado dan juga DG. 2 versus 3 situation. Tim DG tampaknya memiliki low ground sangat baik, tapi Kental lumayan low dan hampir terkena splash. Kali ini bukan hampir, sudah terkena bom oleh tim Gado-Gado. Menyisakan 1 player lagi, Tama bertahan seorang diri. Yes, masih bertahan, tapi kayaknya Miracle bakal langsung maju ke depan. Tapi ternyata Tama berhasil untuk menghentaskan 1 player. Breakdown kembali ke arah depan, tapi ternyata digunting dari sisi kiri. Dan kali ini winner chicken dinner berhasil diamankan untuk tim Gado-Gado. Yes, permainan luar biasa dari tim Gado-Gado kali ini kembali mengamankan WWCD di Miramar. Dan what a nice play. Bertahan dengan 4 anggota mereka hingga momen terakhir akhirnya berhasil mendapatkan jumlah kill yang banyak. Ini pertama kali juga mereka Pertama WWCD, ya? kali. Tadi sebelumnya tuh hampir dapat